Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di bukan channel saya, tentunya. Di Kreator Punya Cerita, kolaborasi Kreator Gorontalo. Gorontalo. Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan legend ya. Legend, Pak. karena kan Bang Martin kan sebenarnya salah satu bisa dibilang salah satu Apa ininya boleh? KKG kan ya. Ya, oh iya. Gitu. Kalau KKG iya. Iyalah. Bareng si KG Yang so tua-tua lah, disitulah. Oke, Bang Martin, apa kabar? Lagi masa pemulihan karena malam tahun baru saya nggak asik. Nggak asik. Tidak asik. Nggak asik, kenapa tuh? Sakit. Sampai sekarang ini suara masih begini. Oke, berarti pas dekat-dekat tahun baru itu biar sakit tetap ngejob gitu. Malah sebenarnya bukan dekat-dekat tahun baru, pas DP tanggal 31. Jadi Oke. pas di tanggal 31 ngumpul nih di sini. Semuanya ngumpul, suara sudah tidak baik. Sorenya masih sempat menemani seorang artis yang luar biasa alay, Andre Tahaku, cek sound ya. Jadi Oke, cek sound. iya, karena dia ada job ya. Jadi saya kasih dia jadwal si Andre, saya taruh jadwal di Newbie. Malam tahun baruan. Terus sorenya saya masih menemani dia cek sound. Cek sound. Sama ada satu orang lagi legend di KKG namanya Ulu Mile. Asik. Sama dia. Jadi Andre sama Ulu itu main satu tempat. Oke, di Newbie ya? Di Newbie. Oke. Jadi di Newbie mereka main. Sorenya kita cek sound. Terus setelah itu saya balik karena perasaan sudah tidak enak. Oke. Dan saya bangun jam 11 malam ya. 11 malam. Jam 11 malam baru keluar. Tidak jalan kemana-mana, ke Newbie saja duduk ngelihat petasan pas jam 12. Tidak asik sekali ini malam tahun baru. Ada batuk, ada influenza, insya Allah tidak COVID. Janganlah, tidak ada. Covid kan tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Memang tidak ada setahu. Kalau Andika bagaimana kabar? Alhamdulillah baik sih. Baik. Baik ya, alhamdulillah aman ya. Aman. 2022 semakin asik. Saya lihat beliau ini horor terus ya. Selama ini story, Instagram, mau WhatsApp, mau apa semua infonya tentang ngelihat setan di loteng kah. Iya kan, Di kan, rumah kan sakit, gini kan ya. maksudnya pertama nge-YouTube kan istilahnya cuman sekedar nge-YouTube doang dan tidak mengenal apa namanya itu branding dan segala macam. Iya, bener sekali. Makanya di Kita buta-buta saat itu, pokoknya mau bikin apa aja bikin lah. Bikin aja. Makanya di akhir-akhir 2022 ini mencoba membranding diri gitu. Makanya buat kontennya itu di situ aja. Tapi kan kebetulan kan ngurus beberapa channel nih. Yes. Jadi ada konten horor, ada konten yang lucu. Jadi itu berbeda. Jadi yang di konten horor itu di channel Misteri Malam-Malam, yang konten lucu itu memang di channel pribadi saya kayak gitu. Oh, ini yang membingungkan. Kita kan kalau misalnya lagi di konten horor kita harus yang dengan suara. Wah, ini apa? Ini apa? Begitu-begitu. Ewing-ewing HD lah atau apa nih si judge lah apa. Terus ke konten lucu. Ini kan ekspresi muka kan harus berubah pastinya. Benar. Bisa handle itu ya? Anda ini 2 orang apa gimana? Enggak lah, Tidak enggak. kan? Satu orang. Iya kan? Gimana ya? Kalau untuk di konten horor sendiri sih, saya bawanya enjoy. Istilahnya kayak gini kan. Nah, Dia lebih enjoy horor guys. Horor kan gini maksudnya enjoy. kalau di pembawaannya. ya di pembawaannya itu santai aja, nggak terlalu didramatisir gitulah. Intinya kalau lihat lagi nge-reaction penampakan ini kan sekarang kan netizen mah banyak yang bilang sekarang setan nggak ada harga dirinya ya. Itu pocong sampai dia toki yang balok, itu deh itu. kuntilanak dilempari petasan kan kayak gitu istilahnya. Cara nge-reaction saya itu ya sesuai realita aja gitu. Ini memang benar-benar penampakan atau settingan. Iya Gitu. benar. Jadi enggak Karena biasa caption gitu kan. Ah. Menurut kalian gimana guys? Komentar di bawah gitu ya. Iya, Iya, kayak iya, gitu. iya. Makanya diambil santai aja sih. Sebenarnya ada sih kadang kalau nge-tapping sendiri nih. Aduh, gua sendiri lagi. Nah, itu dia. Dia kan selalu sendirian di studio Bahkan, ini. kadang-kadang kan kalau sementara nge-record gitu kan. Kalau perasaan udah gak enak paling baru 5 menit nge-tapping langsung udah keluar dulu ngerokok dulu Karena auranya sudah nggak enak. Iya, karena auranya udah gak enak. Karena Makanya, kan kalau buat konten horor itu memang saya nyari waktunya yang memang saat malam hari.
kayak gitu. Biar dapat juga. Biar dapat kan, Iya. apalagi pakai headset gitu dengar. Oh, Gitu saya kan, biar rindu. lebih dapat gitu. Kayaknya saya harus hidupkan sisi lain. Kan dulu kan pernah ada sisi lain di konten saya itu kan. dia. Nah, Di ini channel kan, saya ada sisi lain. sekarang kan udah 2023 nih. Ah. Karena di 2022 saya lihat Bang Martin YouTube-nya itu udah nggak keurus gitu, ngurus Emang sana, tidak ngurus terurus. ini kan. Saya dismonet guys. Saya dismonet, jam tayangnya turun lagi dari bawah. Jadi 4.000 dihapus. Ulang lagi sekarang Ulang baru, lagi ya. Itu subscribernya udah berapa Bang kemarin ya? 2000-an. 2000 udah banyak, berarti tinggal ngejar jam tayang doang kan. Tinggal jam tayang dan itu kan yang paling susah. Nah, tapi sekarang Bang, di 2023 ini ada kabar gembira nih untuk kita konten Yang gembira-gembira lagi bagus ya. Nah, jadi 2023 ini Bang Martin tahu YouTube Short nggak? Shorts, ya, shorts Nah, video. jadi kemarin kan kalau 2022 ini kita konten kreator biar belum monet nih. Belum monet, belum 1000 subscriber. Kalau kita buat short itu bisa nyampe istilahnya kalau rame penontonnya gitu. Kalau kemarin sih saya dapat kabar sama temen yang katanya udah beberapa kali menerima bonus dari YouTube Short. Ada bonus ya? Ada bonus. Ada Jadi bonus. meskipun nggak 1000 subscriber, nggak nyampe 4000 jam tayang, kita bisa dapat bonus dari YouTube Short. Wah. Itu 2022 nih. 2023 lebih bagus lagi. Lebih bagus lagi? Ya. Jadi 2023 kabarnya YouTube Short itu bakal dimonetisasi. Oh. Kayak gitu. Shorts. Nah, jadi udah ada bonusnya, dimonet lagi. Iya. Nah, kemarin kan pendapatannya cuman seberapa banyak, terus dapat bonus. Nah, di 2023 ini udah mungkin nggak tahu bakal dapat bonus juga sama plus yang monetnya atau cuman yang monetnya doang. Itu yang belum kita tahu. Itu yang belum tahu ya. Jadi akan ada kemungkinan bakal jadi 2 pendapatan dong. Nah, pendapatan itu dari dia. bonus sama monetisasinya. Benar, Iya. kayak gitu. Shorts aja dulu ya. Iya, shorts aja dulu karena lebih gampang kan durasinya dari 15 detik. 15 detik sama 1 menit. Iya. Kayak gitu. Jadi semakin pendek kata orang sih semakin bagus karena Semakin pendek durasinya. semakin pendek durasinya itu semakin bagus karena retensi orang nonton itu berpengaruh. Video kita bakal istilahnya kalau di aplikasi sebelah itu FYP gitu bakal muncul di beranda-beranda orang gitu. Iya benar. Nah, berarti shorts ya, shorts. Di shorts lah. Ayo dukung saya. Dukung saya bisa nge-YouTube lagi karena yang di luar itu sudah gak veto. Karena saya cuma ngurusin YouTube orang sama. Jadi kemarin masih main YouTube. YouTube masih. Ya, jadi saya jujur setelah kenal sama mereka ini dari tahun 2018 tentang YouTube. Jadi saya bahkan mendapatkan branding baru dari yang hanya sekedar Martin sebagai seorang magician dan sebagainya menjadi seorang YouTuber juga. Jadi tidak jauh-jauh, saya tetap tidak jauh-jauh dari YouTube, hanya saja bukan channel saya. Oh, berarti ngurusin channel orang ya? Ngurusin channel orang dan channel orang sudah monet, sudah payment dan sebagainya ya udah, yang penting udah aja. Jadi ngurusin channel orang. Begitu, jadi channel saya dorang bilang sobalawango. Sobalawango so tidak tak urus. Berarti insya Allah di 2023 amin ya, dukungan dari mereka ini yang saya butuh sebenarnya. Jadi saya itu kaget. Jadi kaget 2 hari lalu masuk email. Jadi masuk email ke saya. Nah, ini kan di handphone saya itu emailnya ada 2, milik saya sama milik Isal Gorapu. Cuman waktu sama Isal Gorapu ini sudah tidak ke login lagi di handphone saya di email saya. Tapi semua notifikasinya masuk. Saya lihat nih 2 hari lalu. Wah, ada pemberitahuan, ada notifikasi, ada email dari Google. Nah, itu Google itu. Google itu. Jadi dari Google Ads, Google AdSense. Ya, saya buka. Saya pikir punyanya Isal karena biasanya PayPal dan sebagainya itu masih masuk ke saya notifnya. Jadi saya tidak pusing dulu. Saya masih beraktivitas, malamnya mau tidur, cek, wah ternyata bukan punya Isal, punya saya. Saya kliklah ini email, masuk ke tabulasi Windows baru tapi AdSense. Masuk tuh di AdSense. Wah, ada nih sejumlah sekian gitu. Asli punya saya. Kan saya udah dismonet kan. Jadi pendapatan harusnya sudah di stop gitu. Ya sudah, saya perbarui lagi pelaporan pajak dan sebagainya, syarat-syarat dan semuanya sudah ajukan, kembali lagi ke 0. Yang sekian jadi 0 nih. Jadi 0. Oh ya sudah, berarti memang benar. Berarti mungkin karena saya tidak
tidak karena sudah dismonet, terus belum ada laporan pajak Amerika dan sebagainya sudah lah. Nah terus setelah itu besoknya masuk lagi. Silakan diperiksa di rekening Anda. Asik. Padahal udah monet nih. Sudah dismonet. Dismonet kok masuk. Asli ini. Jadi saya buka lagi login ke AdSense. Tidak ada, tetap nol. Pas buka nih internet aplikasi nih banking nih. Wih, mutasinya ada masuk ternyata. Langsung lah yang tadi saya bilang di luar Buffetto itu. Ya, di mana di studio? Ana mau curhat kenapa kita punya dismonet tapi masuk payment. Jadi kemungkinan tadi penjelasan yang kita dapatkan mungkin pendapatan yang kemarin sebelum saya dismonet. Iya, gitu, tapi masuknya sekarang gitu. Jadi termotivasi lagi. Kayaknya harus lagi nih. Saya rindu dengan ciling-cilingnya Google. Ciling-ciling Google itu saya masih rindu. Boleh lah ya. Boleh lah. Tipis-tipis lah. Tapi ini dapat info juga tentang shorts. Jadi ya boleh lah. Karena jujur 2022 itu kita memang lagi disibukkan karena saya juga IO. Jadi memang banyak sekali event yang masuk. Terus saya ngehandle-nya juga karena dari awal tahun 2022 saya kan masuk ke ranah pemerintahan lah. Masuk ke ranah pemerintahan yang di situ ya pakemnya sudah ada, pekerjaannya sudah di struktur dalam rules-rulesnya. Agak kaku sih di situ karena kreativitas. Orang kan orang-orang freelance. Terbatas gitu, kreativitasnya terbatas kan. Benar. Mau kreatif begini tapi dibatasi nggak boleh atau jangan dulu deh atau apa. Nah, akhirnya saya keluar dari situ. Coba-coba bikin event sendiri, dapat nih event-event kecil-kecil lah. Terus diajak gabung sama satu manajemen lagi, masuklah di situ, handle lagi. Nah, karena disibukkan dengan itu, makanya dia di luar Buffetto terus. Padahal itu event-event boleh bikin akang shorts, bikin apa. Cuma kan tidak tahu ini info. Belum tahu. Tapi kalau ini kayaknya boleh lah. Upgrade handphone dulu lah. Amin. Boleh lah, amin. Bang Martin, ini kan Bang Martin kan selama nggak aktif maksudnya di YouTube gitu kan, fokus ngurusin YouTube orang gitu kan. Nah di 2022 kemarin, menurut Bang Martin perkembangan konten creator di Gorontalo gimana tuh? Kalau perkembangan ini kalau saya bahas mengenai konten kreator tapi secara umum ya, bukan cuma YouTube aja. Karena ada banyak platform gitu, ada banyak platform. Perkembangan konten kreator yang saya lihat itu makin kesini makin baik sebenarnya. Cuma banyak yang nggak sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu bisa menghasilkan. Jadi mereka bikin konten asal-asal saja. Berarti istilahnya kayak kurang edukasi ya? Kurang edukasi. Edukasinya jujur kurang. Sangat-sangat kurang. Yang sebenarnya bisa menghasilkan malah nggak dapat apa-apa gitu. Nggak dapat apa-apa. Padahal mereka orang kreatif semua. Nah, kita kasih contoh nih. Salah satu yang sekarang memang sudah lagi trending nih di sana, Fajar. Fajar Setboy juga awal-awalnya bikin konten video. Dia cuma bikin video, malah bukan dia yang bikin. Orang yang bikin video dia lagi baca puisi mungkin, atau lagi ngaji, atau dia lagi pantun. Bahkan ada yang ceramah. Gitu kan. Jadi mereka ambil gambarnya dia dan sebagainya. Padahal ini anak bagus nih. Sempat masuk ke beberapa kali ke jalan-jalan ke tempatnya kita di Nyubi. Masuklah dalam beberapa beberapa pekerjaan kayak sama Bang Gondrong, sama Bapu Coki dan sebagainya, dimasukin lah di situ. Tapi tidak sadar bahwa dia ini punya potensi. Beberapa orang sadar, tapi beberapa orang ya kayak pandang enteng pada dia. Nah, soal itu Bang Martin, banyak netizen yang mengatakan istilahnya dengan viralnya Fajar ini banyak yang bilang ada yang bilang konten sampah, ada yang bilang konten beginilah, begitulah. Padahal kan yang sebenarnya yang terjadi itu kan nggak seperti itu, apalagi kalau saya lihat Fajar ini dari tahun 2019 emang istilahnya memang bukan dia yang buat konten, tapi orang yang kontenin, tapi dia selalu konsisten dengan apa yang dia lakukan gitu. Yes, benar sekali. Gitu. Jadi dia punya, bahkan kita bisa bilang dia punya ciri khas. Itu dia punya ciri khas. Jadi ciri khasnya dia ngepantun dan sebagainya, dan jujur ini memang yang dia cerita di TV dan di mana-mana itu memang benar, dia putus sekolah dan sebagainya. Tapi dia ini rajin baca. Itu yang banyak orang tidak tahu. Dia ini dapat kata-katanya ini, banyak orang bilang kamu kutip dari mana, Fajar kutip dari mana. Tidak. Itu memang dia bikin sendiri, rimanya, kalimat-kalimatnya dibikin sendiri karena dia memang rajin baca.
karena dia memang pernah dalam tidak waktu singkat, bukan cuma 2 bulan sampai 3 bulan sampai berapa bulan itu sama-sama dengan kita di newbie, itu kita lihat dia memang ada saja yang dia dapat. Ada aja saja. Ada aja yang dia dapat. Dan saya cek, ternyata memang dia rajin baca. Dia cari-cari kata-kata. Memang referensi dia, ya? Kayak referensinya ada, dia cari, terus dia sambung-sambungin nih kata-kata jadi membentuk rima dan sebagainya. Itu luar biasa. Sekarang dia sudah di sana, sudah dia dapat lah apa yang dia cari. Bahkan saya dengar-dengar dia mau masuk juga, sudah ada jadwal ke podcastnya Close the Door dan sebagainya. Wah, iya, luar biasa banget. Kita sebagai orang Gorontalo ya memang harus bangga sih, karena maksudnya ada aja gitu beberapa netizen kok konten yang kayak gini bisa viral. Kan namanya konten itu kan memang tujuannya untuk menghibur. Dan itu bukan istilahnya bukan apa ya, gimana ya cara ngejelasinnya ya, nama konten kreator berarti orang-orang yang meng-create diri yang sebenarnya memang tujuannya untuk menghibur, bukan untuk cari muka atau apa segala macam kayak gitu kan. Dia memang kalau kita bisa nilai kita nih ya, kita bikin video kayak gini. Ini memang kita memang fokuskan untuk ngonten. Kalau dia tidak, jadi dia melakukannya dengan tulus. Orang mau nganggap dia lagi ngapain, dia itu nggak pusing. Itu si Fajar karakternya. Jadi orang mau bilang angana lebay, angana begini, dia tidak pusing. Dia bikin apa yang dia suka aja. Karena itu kita. Yes, gitu. Itu dia. Jadi pemikirannya kalian ini tidak sama dengan dia punya pemikiran. Bahkan pemikirannya saya juga. Apa ngoni di sini? Apa? Jadi guys, ada nyamuk lewat. Ada nyamuk lewat ya. Gitu seperti itu. Jadi sampai ya Lord Fajar, itu kan istilah-istilah yang muncul di sana. Bahkan maksudnya yang membanggakan, maksudnya entah itu bisa mungkin gimana ya cara nyebutinnya? Sebenarnya itu memang membanggakan untuk kita, untuk di Gorontalo ya. Karena Fajar sempat trending di Twitter loh. Itu gila loh, bisa sampai di trending di Twitter. Trending YouTube. Bahkan di YouTube beberapa kali. Trending. Bahkan kita bikin jadi beberapa banyolan-banyolan di tongkrongan. Ngana ini berkarya bertahun-tahun tidak trending YouTube. Fajar modal air mata trending YouTube. Tidak trending. Harus trending ya tahun 2023 ya. Harus. Nah, itu suara siapa Bang Martin? Ada pakai brand. Ini suara dari kubur. Orang masuk ke nuansa horor lagi. Sinar penampakan, guys. Torang bakar lota. Bakar lota. Awasnya nak. Oke. Di 2023 akan. Kalau bisa sekalian Creator Day rewind. Jadi karena dia sudah mengakui dia akan membuat data-data. Ya. Karena kan gimana ya istilahnya kalau untuk sebenarnya rewind ini kan istilahnya dari kemauan ya, dari kemauan para kreator gitu kan. Kalau nggak ada kemauan ya nggak bakal jadi gitu. Dan kemarin kan kendala kita kan emang yang kurangnya informasi sih, maksudnya kurangnya data-data apa aja yang viral dan susah juga ngumpulin gitu. Itu yang paling utama itu. Yes, kita belum bisa termasuk saya sendiri pun belum bisa mengakui diri bahwa saya akan nge-handle rewind nih. Saya akan nge-handle rewind. Itu yang kalau di luar sana mungkin ada Chandra Liao, ada Cia, ada Aulion dan sebagainya. Mereka yang mampu untuk ya udah kita punya kemampuan untuk kita menghandle ini. Kita tinggal bagaimana cari anggarannya, dananya dari mana. Jujur kita harus butuh dana gitu, karena untuk ngeset produksi dan sebagainya itu butuh dana. Benar banget. Ngumpulin kreator dan sebagainya. Nah, saya belum saat itu beberapa tahun ini saya belum punya kepercayaan diri yang full untuk kita yang menghandle, karena menurut saya ya masa saya masih banyak lah youtuber lebih dulu dari saya, termasuk Andika, termasuk teman-teman yang lain gitu, yang mungkin seharusnya cuman itu tadi mungkin karena kekurangan informasi atau masih butuh belajar, support team, butuh belajar juga, karena kita juga Gorontalo jujur kita masih pada belajar semua. Belum semua hal yang kita menganggap bahwa kita ahli di sini, kita ahli di sini, tidak semuanya, kita semuanya belajar kok. Cuman ya kalau memang sudah punya kemauan dari sekarang ya amin. Kita aminin aja, mudah-mudahan 2023 ada YouTube Rewind ya. Yes, Rewind Gorontalo. Yo. Istilahnya memang agak berat sih untuk buat YouTube Rewind, tapi kan kalau kita nggak coba ya mana kita tahu kita gitu kan susahnya kayak gimana. Mereka bisa jalan terus karena mereka udah coba dari tahun ke tahun. Mereka sudah tahu kesulitannya di mana. Mereka sudah tahu bikin setupnya seperti apa, alur ceritanya seperti apa. Karena memang mereka dari tahun ke tahun bikin. Kalau kita kan ini memang baru mau mulai atau gimana. Ya semoga lah di Gorontalo kreator semakin baik, perkembangannya juga semakin ya luar biasa, tembus sampai nasional dan sebagainya. Amin. Insya Allah ya.
Pokoknya gagal. Oke, jadi mungkin pembahasan kita sampai sini dulu kali ya. Sampai sini. Wih, dukung anak Uti, anak mau konten ulang Uti Martin Hypnotrick, subscribe Moni. Jangan lupa jadi informasi juga untuk teman-teman nih, kalau Bang Martin ini adalah seorang magician Bang ya. Iya, amin. Magician. Jadi untuk kalian yang penasaran mungkin bisa cek aja Instagramnya Bang Martin. Ada Martin Hypnotrick ya? Ya, pokoknya sama Martin Hypnotrick. Pokoknya mau tanya-tanya langsung tanya Jo di DM Jo. Ya, kayak gitu. YouTube lah, subscribe lah biar anak mau semangat lagi bikin konten. Nanti anak mau coba semua tadi saran-saran dari Andika, saran dari Kak Grace, dari Kocan, semuanya saya mau terima. Saya mau coba bikin lagi, amin. Mau coba rilis short sedikit. Oke, siap. Thank you Bang Martin atas kesempatannya kali ini. Thank you juga Sampai jumpa di kreator punya cerita yang selanjutnya. Bagaimana sih tabu balik saya bilang ini di penutupan. Oke, Bang Martin. Thank you for watching. Asik. Thank you for watching dan semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikut kreator punya cerita and ciao.